Kelas 11 IPA Matematika Peminatan kali ini kita masuk ke rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus ya. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan formula atau rumus seperti ini, bahwa sin alfa cos beta sama dengan setengah sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta ya. Nah, saya tulis seperti ini jadinya, sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta sama dengan 2 sin alfa cos beta ya. Kalau di catatan sebelumnya kita menggunakan huruf A dan B ya, sin A tambah B gitu ya, sama saja. Nah, dari 4 rumus yang kita dapat kemarin, kita akan turunkan lagi untuk menemukan rumus baru, formula baru tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus, khusus sinus dan kosinus ya. Nah, kalau kita misalkan alfa tambah beta ini A, jadi gini, kalau alfa tambah beta ini A, kemudian alfa kurang beta kita misalkan B, kalau kita jumlah ini, alfa tambah beta, ini alfa tambah alfa kan 2 alfa ya, beta kurang beta kan habis, ini A tambah B, sehingga alfa sama dengan alfa tambah A tambah B per 2 ya, A tambah B per 2. Atau satu lagi, kalau tadi ini A, ini B, kemudian operasi yang kita gunakan operasi kurang, alfa kurang alfa habis, beta kurang beta adalah 2 beta, ini menjadi A kurang B, sehingga beta sama dengan A kurang B per 2. Nah, kemudian kita ganti semua huruf-hurufnya ini, simbol-simbolnya ini dengan menggunakan yang baru. Berarti sinus, ini sinus alfa tambah beta kita ganti A, sinus A tambah sinus B sama dengan, kayak begitu ya, sama dengan 2 sin alfa, 2 sin alfanya ganti dengan ini, A tambah B per 2, ini ya. Kemudian cos betanya ganti dengan ini, A kurang B per 2. Atau sering ditulis sih sebenarnya ini 2 sin setengah A tambah B cos setengah A tambah B. Oke. Nah, demikian juga untuk ini ketika kita ganti akan kita peroleh nanti ada 4 rumus. Sekarang saya tuliskan 4 rumusnya. Nah, inilah keempat rumus setelah kita modifikasi tadi rumus yang sebelumnya. Nah, ini disebut rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Saya pikir bagian ini pun tidak sulit, tinggal kita nanti memahaminya lewat pekerjaan soal-soal, dan kemudian juga modifikasi bentuk pun saya pikir kamu nanti sudah terbiasa, karena sebenarnya semua rumus yang kita dapat pun sebenarnya turunan dari rumus-rumus sebelumnya. Jadi artinya nanti kalau ada kamu punya persoalan, sebenarnya kamu nanti bebas untuk membuatnya kemana, tidak melulu harus menggunakan rumus yang sudah ada, karena sebenarnya pun rumus yang ada pun hasil modifikasi dari rumus-rumus yang sebelumnya. Nah, kita masuk ke contoh soal, misalnya di halaman 108 di nomor 4 misalnya. Oke, bagian uraian. Misalnya yang ditanya adalah sinus 105 tambah sinus 15 derajat. Nah, terserah kamu sih sebenarnya mau menggunakan rumus apa untuk ini. Bisa aja kamu menggunakan rumus apa. Sin 105 kamu buat menjadi 60 tambah 45. Sinus 60 tambah 45 baru kamu buat sin A tambah B.
Masih ingat rumus sin A tambah B ya? Sin A cos B tambah cos A sin B. Demikian juga di 15 boleh kamu menggunakan rumus sinus 45 kurang 30. Berarti sin A cos B kurang cos A sin B juga. Nah, makanya saya bilang tergantung kamu nanti sebenarnya ketika menghadapi ujian mau menggunakan apa. Tapi terkadang kalau kita sudah tahu ini, lebih bagus kadang menggunakan rumus yang ini supaya lebih cepat mengerjakannya. Nah, sinus 105 tambah sin 15, maka kamu menggunakan rumus yang pertama ini, sin A tambah sin B. Hingga kita tulis 2 sin setengah 105 tambah ini A-nya ya, A-nya 105, B-nya 15. Berarti 105 tambah 15. Kemudian cos setengah 105 kurang 15. Oke, baru kita rapikan lagi. 2 sin setengah dari 105 tambah 15, 120 ya. Setengah dari 120 cos setengah dari 105 kurang 15 adalah 90. Oke. Nah, kemudian 2 sin setengah dari 120 60 cos setengah dari 90 adalah 45. 2 setengah akar 3 ini ya, akar 3 per 2 kali kosinus 45 kan setengah akar 2, akar 2 per 2. Jadi jawabannya adalah akar 6 per 2 atau setengah akar 6. Contoh kedua adalah ini, kosinus 70 kurang kosinus 15 per sinus 70 kurang sinus 15. Ini bisa kita ubah menjadi rumus cos A kurang cos B tadi, minus 2 sin setengah dari jumlahkan 70 tambah 15 adalah 85. Kemudian sinus setengah kurangkan 70 kurang 15 60. Betul ya? Itu tadi rumusnya per rumus sin A kurang sin B tadi 2 cos setengah dari jumlahkan 85 kemudian sin setengah dari kurangkan 60. Oke, ini habis. Oke, ini habis. Tinggal minus sinus 85 per 2 42,5 per kosinus 42,5. Sinus per kosinus kan tangen, berarti minus tangen 42,5. Saya pikir itu saja materi kita kali ini. 11 IPA untuk materi ini pasti cepat menyelesaikannya ya. Jadi selamat bekerja, selamat belajar. Video yang singkat ini pun kiranya dapat memberikan pengetahuan yang makin bertambah bagi kelas 11 IPA. Semangat, Tuhan memberkatimu.